Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam berkaitan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur yang kedua kalinya kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk kita kumpul bersama dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ad-Damiri, aqallul jaza li huduri majalisil ilm an yughfara liwalidayhi. Sepaling minimal balasan buat orang yang hadir di majlis ilmu adalah diampuni dosa kedua orang tuanya. Amin. Jadi mudah-mudahan ini tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, ini kita di penghujung akhir tahun 2023. Bentar lagi habis nih. Usia makin tua. Ya, tapi semangat tetap muda. Gitu. Jadi usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Saya berarti kalau 2024 berarti usia saya genap 19 tahun. Ya, kalau ya itu salah hitungan. Kita sering mungkin mendengar kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum nanti dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hitung-hitung diri kita, kita timbang-timbang diri kita, kita sidik diri kita. Jadi seolah-olah kita jadi penyidik buat diri kita. Kerjaan-kerjaan yang udah kita lakuin apa aja. Karena kita penting melakukan refleksi atau kontemplasi, ya, melakukan perenungan baik sendiri maupun berjamaah. Kita merenung bahwa kerjaan-kerjaan kita selama setahun apakah sudah banyak baiknya atau tidaknya. Ini sangat penting untuk berubah ya, sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Maka kata Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, kullu ma huwa atin qarib wa innamal ba'id ma laysa bi'at. Sesuatu yang akan datang hakikatnya dekat, karena lambat laun bisa kita jumpai. Tapi sesuatu yang telah lewat justru itulah yang jauh, karena kita gak bakal berjumpa lagi. Jadi yang lewat itu tuh sangat teramat jauh. Kalau yang nanti ada kemungkinan kita bisa temui, sekalipun mungkin kita gak tahu ajal kita kapan. Karena yang namanya kehidupan terbentur dengan ajal. Tapi ajal dengan rezeki main kejar-kejaran. Enggak mungkin tuh ajal sampai sebelum rezekinya habis. Rezekinya habis, ajalnya sampai. Ya entah rezeki untuk ibadah, ya rezeki untuk makan, rezeki untuk bernapas. Enggak semata-mata uang kan. Rezeki enggak semata-mata uang. Kesehatan juga rezeki, anak soleh juga rezeki. Kita mintanya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Minta banyak, rezeki kita kan dicukupin masing-masing. Katakan satu gentong lah, satu gentong rezeki kita. Ntar ada lagi satu gentong lagi rezeki siapa, si fulan sebulan. Cuma ada yang rezekinya sedikit, keluarnya dikit-dikit. Nah kalau keluarnya dikit-dikit, lama gak habisnya? Lama. Ajal gak bakal nyampe sebelum rezekinya habis. Berarti kalau dikit-dikit insya Allah umurnya panjang tuh. Ya. Jadi
Kalau banyak sekalian kan dibuangnya gede tuh, cepet habis. Ya. Jadi kalau cepet habis kira-kira ajal cepet nyampe gitu. Jadi kita kalau gitu sekarang berhenti gak minta rezeki banyak? Nggak, kita minta rezeki banyak artinya biar tempat atau kantong rezekinya juga tetap gede gitu, sehingga tetap rezeki banyak, umur juga panjang. Maka kalau umur panjang ini kesempatan buat kita ngapain? Selain kita tafakur tentang diri kita, keadaan kita, maka yang kita persiapkan adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena nikmatani maghbunun katsirun fihima. Yang namanya nikmat itu ada dua macam, maghbunun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan daripada manusia lupa kalau ini nikmat, yakni as-sihah wal faragh, kesehatan. Banyak orang nggak ngeh kalau sehat itu nikmat. Begitu dikasih sakit baru tahu bahwa sehat itu nikmat. Ya Allah, enak banget sehat ya. Lah dulu sehat ngapain aja? Kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, ketika sehatnya beliau ibadahnya itu sholat malam 300 rakaat. Ketika dalam keadaan sakit baru beliau kurangin 150 rakaat. Kita sehat aja nggak bisa gitu. 150 rakaat itu karena sudah uzur, udah sakit. Jadi luar biasa. Jadi benar-benar memanfaatkan kesehatan tersebut. Nah kemudian kalau kita nggak dikasih sakit, kita nggak ngeh kalau itu sehat itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Maka kita sering dengar, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian wal faragh, waktu luang. Waktu luang itu kenikmatan luar biasa. Ketika ada waktu luang, isi dengan ibadah, isi dengan ketaatan. Karena seringkali banyak orang mengisi waktu luang dengan hal yang sia-sia. Khawatir min alamatil intirah, di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya, artinya nggak peduli lagi sama hambanya, itu hambanya dibiarkan dalam hal yang sia-sia. Berapa banyak waktu kosong kita nggak pakai zikir, kita nggak pakai salawat, ya nggak pakai ibadah, lihat HP aja, lihat Instagram, di scroll aja, asal ada ceramah lewat, yang joget berhenti dulu, ya jadi terus aja, jadi banyak yang sia-sia. Maka manfaatkan waktu luang itu luar biasa. Berapa banyak ya Allah, ente sih enak, masih bisa namanya, masih bisa sekolah, masih bisa belajar, masih bisa ngaji. Anak udah repot banget, belum pulang ada ya urusan rumah tangga, akhirnya capek tidur, berangkat lagi kerja. Berapa banyak orang yang begitu aja, kerja begitu pulang ketemu keluarga, kadang nggak sempet ngobrol sama keluarga, nggak sempet lagi bercengkrama sama keluarga, nggak sempet lagi bercanda sama anak, tidur, bangun lagi kerja lagi, gitu aja, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, mati juga ya, nyanyi bangun tidur aja meninggal juga. Jadi memang lah ini kita mau ngisinya kemana nih? Ya tinggal kita isi waktunya. Makanya ketika ada waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya, karena itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa kayak di sela-sela ini kan sela-sela kita kerja, tapi masih ada bisa kita menuntut ilmu sekalipun sebentar. Ya kita nggak bisa kayak orang di pesantren setiap saat ngaji, belajar, ya ngapalin Quran, jangankan Quran, hadis dihafalin, belum lagi kitab dihafalin, matan-matan kita udah sekedarnya yang penting dapat. Makanya pergunakan waktu sebaik-baiknya, isi dengan amal soleh. Sekalipun tidur, gimana caranya tidur kita manfaat? Ya maka ada dalam satu riwayat, man qala indan naum, barang siapa yang ketika dia mau tidur dia baca astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca begitu mau tidur, maka Allah ampunin dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa ada derrimal, sekalipun banyaknya seperti pasir yang ada di bumi. Jadi sekalipun banyak dosanya diampunin. Maka kan enak tidur kita bawa manfaat. Baca aja udah istighfar. Yang tadi hafalkan ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya boleh huwal hayyul qayyum boleh, tapi yang lebih fasih huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dibahas panjang tuh hayya sama hayu, udah intinya hayyul qayyum dah, atau hayyul qayyum juga boleh gitu. Iya. Jadi istighfar. Atau kayak Abu Domdom. Abu Domdom kata Nabi, enggakkah kalian pengen jadi kayak Abu Domdom? Maka kata sahabat, siapa Abu Domdom? Abu Domdom itu enggak punya duit mau sedekah, tapi dia setiap mau tidur selalu, ya Allah ampunin dosa saya, ampunin dosa orang-orang yang udah zolimin saya, ampunin dosa orang-orang yang udah gibahin saya. Jadi setiap mau tidur begitu. Jadi mintain ampun buat orang-orang yang udah punya dalam tanda petik masalah sama dia. Jadi beliau sebelum tidur begitu istighfar, mintain ampun buat beliau dan buat orang-orang yang udah zalim sama beliau, baru tidur. Sehingga tidurnya manfaat. Jadi kita isi sebaik-baiknya dengan ibadah. Bisa dengan tidur jadi ibadah. Niatnya selain istighfar, tarkul maksiyah. Karena kata para ulama, tarkul maksiyah afdalu min fi'lit ta'ah. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada mengerjakan taat. Kenapa? Karena boleh jadi orang sholat, boleh jadi orang tahajud, tapi maksiat dia jalani. Tapi kalau orang udah ninggalin maksiat, fa insyaallah ya, namanya udah ninggalin maksiat berarti kan nggak ngerjain maksiat. Maka ketika dia ninggalin maksiat berarti dia udah ngerjain satu ketaatan. Jadi lebih utama meninggalkan maksiat dibanding menjalankan taat. Tapi bukan berarti orang yang udah tahajud berhenti tahajud. Yang udah biasa tahajud kerjain tahajud. Ini kan kayaknya sih kelihatan ini pada tahajud nih. Ya dari muka-mukanya kelihatan sih. Ya mukanya kelihatan semua ini. Kalau kita nggak kuat bangun tahajud atau enggak tahajudnya enggak kuat, tapi usahain bangun malam aja. Umpamanya nyalain alarm gitu ya, 2:30 ya. Begitu kita tidur, ya syukur-syukur kita bisa wudhu dulu sebelum tidur, istighfar, baca qul al-falaq, an-nas, ayat kursi, terus ditiup. Itu ya, diusap. Kalau emang niat mau bangun malam, boleh dia baca la ilaha illallah 7 kali enggak nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 7 kali, 8 kalinya Muhammadur Rasulullah. Itu sambil baca la ilaha illallah, niat di hati, ya Allah biar saya bangun malam jam 3 katakan, atau 2:30 dalam keadaan sehat afiat. Itu boleh baca gitu 7 kali, insya Allah bangun tuh. Tidurnya begini. Kalau tidurnya selentang kepulesan. Kalau tidur begini insya Allah bangun. Karena baru 2 jam aja kesemutan. Ya, biasanya bangun tuh. Nah kita bangun, udah nyalain alarm juga, katakan 2:30 bangun, tapi romannya malas masih tahajud. Bagaimana? Maka minim-minim begitu bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca shalawat. Plus dia baca la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Itu Nabi praktekin begitu. Orang yang baca itu Allah ampunin dosanya. Habis itu tidur lagi. Ya, enggak apa-apa, biarin pembiasaan dulu. Pembiasaan. Kalau udah biasa baru bangun 2 rakaat. Habis 2 rakaat tidur lagi. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Jangan kita ujuk-ujuk saking semangatnya ngerjain ibadah, begitu bangun langsung tahajud. Anak pengen kayak Rabi'atul Adawiyah, 1000 rakaat tahajudnya. Wah, sholat
kerjain dia 30 rakaat. Begitu pagi di kantor ngantuk banget, iya habis tahajud. Ya rontok udah pahala dah. Udah rontok udah tuh. Ya, kenapa ada kita kan nggak perlu orang lain tahu ya. Habis itu besok-besoknya kapok udah. Capek. Tahajud capek. Nah, makanya kita pelan-pelan mengerjakan taat itu pelan-pelan 2 rakaat dulu. Ntar kalau udah mampu 4 rakaat. Udah biasa, ntar dengan sendirinya tuh. Ya, dengan sendirinya hati kita dan badan kita tuh udah enak sendiri. Kayaknya rasanya kurang, tambahin. Begitu juga zikir. Ya, kalau ulama-ulama terdahulu katakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu zikir beliau la ilaha illallah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali. 25.000. Kita berapa zikir? Masya Allah, ya nggak kehitung dah. Ya orang kagak begitu. Ya, jadi luar biasa ibadah orang terdahulu itu luar biasa. Abu Hurairah itu istighfar 12.000 kali. Tatkala beliau mau wafat, beliau nangis. Kata orang sekeliling, ngapa sih kok pakai nangis? Apa yang dipikirin? Bukan, perjalanan saya bakalan jauh nih. Wakil zadi, sedangkan amalku hanya sedikit, bekal cuma sedikit, padahal istighfar 12.000 setiap hari. Puasa emang paling banyak beliau. Kemudian riwayatin hadis beliau paling banyak. Sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Segitu beliau bilang, dikit bekalnya. Nah kita yang dikit bekalnya, roman-romannya tenang-tenang aja. Ya, ini beda nih, makanya kita perlu tuh refleksi, kontemplasi. Ya, kita perlu merenung buat diri kita. Ternyata amal kita cuma sedikit, nggak seberapa. Maka tetap yang kita andelin adalah rahmat Allah. Tapi ingat, rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat sama orang-orang yang berbuat baik, dekat sama orang yang berbuat taat. Maka kita ikut anjuran. Seumpama Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, innallaha khabba salasan fi salasin. Allah sembunyikan 3 perkara di balik 3 perkara. Di antaranya Allah sembunyikan keridhoannya di balik taat hambanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Maka jangan pernah menganggap remeh yang namanya kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi di situ ada keridhaan Allah. Jadi nggak perlu gede, kalau kecil ketemu pas, kalau bahasa itunya ketemu inggonya, ngeklik ya, ketemu kliknya Allah ridho, menang kita udah, nikmat udah. Berapa banyak kerjaan-kerjaan kecil yang justru menyelamatkan orang tersebut dari azab Allah. Contoh Imamul Ghazali, beliau dalam riwayat itu masuk surga, diimpiin tuh ulama sejaman beliau. Tatkala beliau wafat, ternyata beliau ada di surga enak. Cuma ditanya, apa yang bisa menyebabkan kau masuk surga? Apakah karanganmu yang banyak, ilmumu yang luas, ibadahmu yang banyak? Enggak. Penyebabnya satu, tatkala beliau mau nulis kita, itu ada laler lagi makan minum tinta beliau nggak tega musirnya, ditungguin aja sampai selesai kenyang itu laler, pergi baru beliau nulis. Nah, karena kasih sayang beliau kepada binatang itu, Allah kasih rahmat, Allah ridho, itu masuk surga. Makanya kita kalau susu kita dimasukin laler, diemin aja, liatin sampai kelar, sampai kenyang. Habis itu jangan diminum, buang udah. Kalau minum lah sedianya kita. Coba diajarin sama Nabi, seandainya dia tenggelam di susu kita, masukin sehingga sayap dua-duanya tuh kecelep. Habis itu buang, baru minum. Tapi jangan ke dalam sampai pletek begitu. Jangan. Ya, asal telep aja, buang, minum. Itu penawar udah. Ya, insya Allah nggak kena penyakit.
Tapi itu berlaku pada susu. Air putih enggak, makanan enggak gitu. Jadi beda ya. Ini sampai cukup dah. Terus? Hah? 2. Sampai jam 2. Kalau sampai jam 2 mah kita ibaratnya supir taksi ya. Argo jalan. Ya, jadi apa namanya, kerjaan biar kata sedikit, kalau itu kebaikan Allah ridho, wah luar biasa. Ada Imam Bishr Al-Hafi. Dulu beliau ini kalau bahasa kitanya preman lah. Ya, beliau ini sukanya ya minum minuman keras gitu, minggir ke tempat remeng-remeng. Emang kerjaannya begitu aja dah. Kalau nggak nokip sehari puyeng. Ya, beliau minum, pokoknya kerjaan-kerjaan begitulah yang beliau lakukan. Akhirnya karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, beliau ambil, beliau kasih minyak wangi. Ya, beliau cium, kemudian beliau tempatin tuh di tempat yang mulia. Ya. Akhirnya habis dari situ Allah kasih hidayah, sehingga beliau ketemu sama ulama, belajar sampai jadi orang yang alim, bahkan jadi salah satu guru Imam Ahmad bin Hanbal. Modalnya cuma itu, karena kerjaan yang sedikit Allah selamatkan. Barangkali kita pernah dengar bagaimana cerita seorang pelacur yang gara-gara ngasih air minum buat anjing, akhirnya Allah selamatin dia, masuk dia dalam surganya Allah. Padahal kerjaannya sepele. Makanya kalau ada ketaatan sedikit, sekecil apapun, kerjain aja dulu. Kita nggak tahu lempengan mana Allah ridho. Ada putung rokok nyala, matiin. Ya. Terus jangan juga kerjaan-kerjaan yang kecil nih, kadang orang nggak ngeh ngerokok sambil naik motor. Ini bahayanya luar biasa nih buat yang di belakang. Kalau dia nyala bara apinya, nah ini kan bahaya tuh, ngezolimin orang. Di antara ngezolimin orang lagi naik motor lawan arah. Ya, sini mah nggak ada kan ya. Naik motor lawan arah tuh. Itu kan bahayain orang tuh ya. Bahayain orang. La dharra wa la dirar. Jangan ngezolimin orang, jangan bahayain orang, dan jangan bahayain diri sendiri. Gitu. Nah, itu kerjaan-kerjaan biar kata kecil tapi itu membahayakan, tinggalin. Kerjaan kecil tapi ini nguntungin, kerjain. Karena bisa jadi kerjaan kecil yang baik Allah ridho. Ada juga kerjaan sedikit tapi bisa jadi Allah murka. Nabi Allah Adam cuma makan buah aja, padahal di surga, hitungannya kan di surga nggak ada yang dilarang, tapi beliau makan, dipindahin ke dunia gara-gara makan buah yang buah yang dilarang tuh. Orang biasanya nyebut buah khuldi. Saya nggak pernah nemu sih riwayatnya nama buahnya gitu ya, cuma karena mungkin buah yang dikekalkan jadi dinamakanlah buah khuldi gitu. Jadi itu karena buahkan buah itu, sekalipun itu hitungannya beda kelas sama kita, itu namanya min babi hasanatil amrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik buat orang yang dekat sama Allah itu jelek. Ini contoh nih buat gambaran. Syekh Saiban ketika ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sholat lupa bilangan rakaat 3 sampai 4 bagaimana? Kalau lagi sholat 3 sampai 4, kata beliau sama, yakni 3 sampai 4 ambil yang 3, tambahin 1 rakaat, ntar sebelum salam sujud sahwi 2 kali, habis itu salam selesai. Itu umumnya begitu. Maka kata Syekh Saibat, saya juga begitu sama, cuma besoknya saya ganti dengan puasa 40 hari berturut-turut karena waktu sholat saya lalai gitu. Kalau kita kan enggak, biasa aja, udah biasa aja. Imam Ali Zainal Abidin tatkala wudu lupa basuh telinga cuma 2 kali, padahal basuh telinga itu hukumnya sunnah, 3 kali juga sunnah. Ini beliau udah basuh telinga cuma 2 kali, lupa. Akhirnya apa? Ditegur sama Nabi dalam mimpi. Lah katanya ngikutin sunnah, ngapa kok cuma 2 kali?
Beliau bangun, beliau ganti satu basuhan tadi dengan wudhu yang sempurna, kemudian beliau ganti dengan sholat 1000 rakaat. Kan kita banget itu ya. Kalau kita sunnah ini begitu kan, lain kelasnya, itu tuh kelasnya. Maka kelasnya Nabi Adam begitu. Jadi Nabi Adam tuh bukan melakukan dosa model kita, ya, tapi sebetulnya itu kebaikan buat orang-orang yang baik, tapi buat kelas-kelas orang yang lebih tinggi itu nggak bagus, gitu. Baik, cukup ya. Bu belum ajar mana? Ya, ini jamaah sekalian, ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin dari jemaah ini bapak-bapak ibu yang bertanya, tadi kan judulnya refleksi akhir tahun untuk seorang muslim. Tadi kata beliau mukadimah yaitu hasabu qabla an tuhasibu, yaitu menghisab diri sendiri, koreksi diri sendiri sejauh mana amal ibadah kita dalam tahun 2023. Mungkin dari bapak ibu jamaah sekalian ingin bertanya, persilakan, boleh sesuai dengan tema tadi atau di luar itu. Mudah-mudahan pertanyaan dari bapak ibu jadi ilmu buat kami semua. Silakan. Ayo silakan. Ibu-ibu kali apa pada cerdas semua kali ini? Ayo nih, silakan. Dari ibu-ibu dulu nih. Ini ibu suka bertanya. Ibu aku mau bertanya, ibu aku. Monggo. Besok udah nggak lagi. Gue tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atis, Pak. Mau bertanya, ini untuk akhir tahun ini, Pak, pergantian akhir tahun ini ya. Yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat muslim gimana ya, Pak? Kita untuk mengisi akhir tahun baru, tahun mengawali tahun baru dan mengakhiri tahun 2023 ini. Jadi gini, jadi pertanyaan Ibu Adin itu terkait bagaimana sikap muslim atau apa yang orang muslimin atau muslimat tutupnya akhir tahun dan berjumpa dengan awal tahun berikutnya begitu. Ya, ada lagi? Ayo. Mau nanya, Bumia? Mungkin dulu kita kali tadi. Ya. Jadi kalau untuk tahun baru Masehi, yang pertama kita anggap satu hal yang biasa dulu aja tahun baru nih. Jadi jangan ngikut-ngikut gitu, nggak ikut merayakan, biasa aja tahun baru ini biasa aja. Jadi bukan satu hal yang momen yang luar biasa gitu, dianggap satu hal yang biasa. Tetapi buat diri kitanya, kita membenahi diri kita, yakni dengan cara apa? Yakni kita mulai isi itu dengan kegiatan ibadah. Awali hari itu dengan ibadah. Minimal kita baca bismillah, kita baca sholawat. Karena biar gimana pun bekal kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Ada satu syair, waladatka ummuka ya bna adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal yaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura.
Waladatka ummuka ya bena Adam bakian. Wahai anak Adam, tatkala engkau dilahirkan, engkau dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sedangkan manusia di sekitar kita gembira. Kan gitu ya. Begitu lahir kita nangis. Ya, sebagian ulama mengatakan karena memang ada setan, ya iblis yang iseng, begitu bayi lahir dia semacam dicubit, ya cuma bukan dicubit bahasanya, semacam dicubit oleh setan, dia nangis. Ada yang juga mengatakan nangis karena menghadapi beratnya ujian-ujian atau fitnah dunia. Ada juga mungkin yang nangis karena kaget melihat bapaknya. Serem juga ini. Makanya dia nangis. Mungkin. Enggak, ini sih nggak ada tuh yang ketiga, nggak ada di kitab itu. Ya. Jadi nangis tuh. Ya. Jadi manusia nangis, kemudian yang sekitarnya itu gembira. Maka fa'mal, maka beramallah ya untuk hari-harimu, ya yakni kerjakan amal-amal soleh, sehingga nanti tatkala kita mati, kita dalam keadaan tersenyum, manusia di sekitar kita mereka nangis. Gitu. Yakni awali tahun ini dengan kebaikan, tutup juga akhir ini dengan kebaikan. Entah kebaikan sifatnya baru sosial buat diri sifatnya kesolehan pribadi atau kesolehan sosial. Buat diri kita pribadi ya kita istighfar, kita sholawat. Adapun buat orang lain ya artinya kesolehan sosial ya bisa kita dengan bersedekah. Jadi intinya mulailah dan tutuplah tahun ini dengan kebaikan ya dalam bentuk apapun, sekecil apapun ya, syukur-syukur bisa satu hal kebaikan yang luar biasa gitu. Intinya mulai dan akhiri dengan kebaikan-kebaikan. Allah. Ayo ada lagi ibu, bapak, silakan. Tadi ibu Adin tuh jawabannya kan jadi panjang, buat ilmu buat kita jadinya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tanggapan dan hukum buat umat muslim yang akhir tahun ini yang baru mengikuti acara-acara umat lain muslim. Itu tanggapan dan hukumnya gimana? Iya. Langsung ya. Jadi ya para ulama banyak menyatakan bahwa itu termasuk tasabbuh, menyerupai daripada umat yang lain. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang dia menyerupai dengan kelompok lain maka dia seperti kelompok itu. Maka yang ahsan, yang lebih baik kita nggak lakuin itu. Kalaupun hati kita gembira jangan karena itu gitu. Jadi kita dituntut memang hidup kita biar gembira, jangan suntuk. Tahun baru mikirin utang, buyeng. Ya, biar gembira. Tapi gembira itu bukan berarti menggembirakan tahun baru dengan merayakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tapi kalau kita isi dengan zikir, ya kan sekarang alhamdulillah tuh diimbangin kayaknya. Udah mulai banyak yang mengadakan tabligh akbar umpamanya. Artinya mengimbangi daripada kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat, ya, diimbangi dengan hal-hal yang baik biar enggak timpang. Jadi kalau bisa ya kita bergembira, kita isinya dengan zikir. Ya, terus kemudian yang karena identik dengan maksiat bukan hanya kembang apinya doang, ya, tapi kan ya kita dapat beritanya kan banyak gitu. Ya sesuatu hal yang haram kayaknya saat itu biasa-biasa aja. Naudzubillah. Khawatir orang yang melakukan itu saat dia melakukannya lantaran tahun baru akhirnya dia mikir, udahlah begini biasa aja. Padahal itu hal yang haram. Maka ketika dia menghalalkan sesuatu yang haram, maka jatuhlah dia kepada kekufuran. Ya itu yang khawatir, yang sangat membahayakan tuh. Dia jadi nggak tahu kalau padahal saat tahun baru itu dia udah kufur. Naudzubillah. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikut ke sana dah. Yang tadi dah kita anggap biasa aja itu, kemudian kita isi dengan zikir. Ya,
dengan hal-hal yang baik. Pak Kiai, pertanyaan yang satu lagi, mungkin saya saja. Di dalam fikih itu perkara nisab itu atau hal itu dihitungnya bulan Hijriah 1 tahun atau bulan Masehi 1 tahun. Perkara nisab atau Ya. Jadi kalau hitungan-hitungan baik hitungan baligh ya usia baligh, hitungan nisab itu bulannya bulan Hijriah hitungannya. Jadi bukan bulan Masehi. Umpamanya zakat, nah itu dihitungnya dari bulan Hijriahnya. Katakan dia punya mulai ngumpulin emas bulan Rabiul Awal, itu yang dihitung. Ketemu lagi Rabiul Awal. Jadi bukan dihitung dari bulan Masehi. Begitu juga baligh, usia baligh umpamanya karena enggak haid, karena enggak mimpi basah, maka dihitung 15 tahun. 15 tahunnya itu juga bulan Hijriah. Atau permulaan haid itu juga dari Hijriah, karena hitungannya adalah bulan takribiyah malah kalau orang haid, yakni 9 tahun kurang 16 hari secara hitungan tahun Hijriah. Jadi pakainya Hijriah bukan Masehi ya. Baik, sudah siang ini sudah kami akhiri doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Ya alim sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana min kulli mi'natin sumadayir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian taklim